Selamat datang di dunia yang penuh warna-warni. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu keajaiban alam yang paling menakjubkan, yaitu keanekaragaman flora dan fauna, yang merupakan materi pembelajaran kita bab keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman flora dan fauna? Sederhananya, ini adalah variasi jenis tumbuhan atau flora dan hewan atau fauna yang ada di bumi. Bayangkan saja, dari hutan hujan tropis yang lebat hingga padang rumput yang luas, setiap tempat memiliki jenis tumbuhan dan hewan yang unik dan berbeda-beda. Mengapa keanekaragaman hayati itu penting? Keanekaragaman hayati sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan planet kita. Tumbuhan menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Sementara, hewan membantu penyerbukan tanaman dan pengendalian hama. Selain itu, keanekaragaman hayati juga memberikan banyak manfaat lainnya, seperti sumber makanan, obat-obatan, dan bahan baku industri. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keanekaragaman hayati? Ada beberapa faktor yang memengaruhi keanekaragaman hayati, antara lain, yang pertama, iklim, meliputi suhu, curah hujan, dan kelembapan, sangat memengaruhi jenis tumbuhan dan hewan yang dapat hidup di suatu daerah. Yang kedua adalah tanah, meliputi jenis tanah yang berbeda-beda yang akan mendukung pertumbuhan tumbuhan yang berbeda pula. Yang ketiga, topografi, meliputi ketinggian, kemiringan, dan bentuk lahan juga memengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang keempat, makhluk hidup, yang meliputi interaksi antar tumbuhan dan hewan yang dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati. Yang kelima, aktivitas manusia, yang meliputi kegiatan manusia seperti pertanian, perindustrian, dan urbanisasi yang dapat mengancam keanekaragaman hayati. Persebaran flora fauna di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi tiga zona: zona Asiatis, zona peralihan, dan zona Australis. Pembagian tiga kawasan ini diperjelas dengan adanya garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace adalah garis imajiner yang memisahkan kawasan fauna Asiatis dan fauna peralihan. Garis Weber adalah garis imajiner yang membagi kawasan fauna peralihan dan kawasan fauna Australis. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Sayangnya, keanekaragaman hayati saat ini sedang terancam oleh berbagai aktivitas manusia, seperti perusakan habitat, meliputi pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan, dan pembangunan, pencemaran lingkungan dari limbah industri dan domestik yang mencemari air, tanah, dan udara, serta adanya perburuan liar dan pembalakan liar. Lalu, apa saja upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati ini? Ya, betul sekali. Untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, kita perlu melakukan berbagai upaya, seperti pelestarian habitat yang meliputi menjaga kelestarian hutan, laut, dan ekosistem lainnya. Yang kedua, pembudidayaan tanaman dan hewan langka, yaitu dengan meningkatkan populasi tumbuhan dan hewan yang terancam punah. Yang selanjutnya adalah edukasi, yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Kesimpulannya, keanekaragaman flora dan fauna merupakan anugerah yang sangat berharga bagi kita. Kita harus menjaga dan melestarikannya, agar generasi mendatang dapat menikmati keindahan dan manfaatnya. Terima kasih, salam lestari.